Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Untuk pesan healingnya, okay. Look in a book. Whatever you question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Jadi, jika saat ini kamu sedang membutuhkan suatu informasi, membutuhkan pengetahuan baru, memerlukan sebuah jawaban, ya, kamu mempunyai ada banyak pertanyaan saat ini. Nah, kamu akan menemukan jawaban itu ketika kamu membaca buku. Ya, kalau dulu kan belum terlalu booming kayak e-book, internet, artikel di sosmed, ya pasti benar-benar yang buku gitu. Nah, kita menyesuaikan perkembangan zaman, jadi untuk mencari jawaban atas pertanyaan kamu bisa menemukannya ketika kamu membaca, mau itu membaca buku, artikel di internet, mungkin ya sekarang udah canggih ya, tinggal Google aja, atau mungkin di e-book ya, electronic book, atau ya dari apa yang kamu dengar, dan dari kalimat-kalimat yang kamu baca itu kamu akan menemukan ya jawaban atas pertanyaan kamu. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Yang pertama, Scorpio, investigate. Seperti yang kita tahu, atau mungkin beberapa dari kalian mempelajari tentang astrologi ya, mungkin kalian sering melihat, dengerin gitu ya, konten-konten di sosmed tentang zodiak. Nah, Scorpio memang zodiak yang jiwa investigasinya tuh luar biasa ya, suhunya FBI. Kalau dalam zodiak itu memang yang paling ahli itu Scorpio ya, yang dilambangkan dengan kalajengking. Ini benar-benar insting untuk menyelidiki itu kuat banget. Nah, di sini pesan semestanya ya, beberapa dari kalian mungkin Scorpio nih, kalian pasti mengakui ya kalau jadi intel lagi jadi FBI itu udah yang paling suhu lah ya. Jadi jika ada sebuah atau urusan tertentu ya, atau kamu mau mengambil suatu keputusan atau kamu mengambil tindakan, nah sebaiknya coba investigasi dahulu ya, telitilah, selidikilah gitu, jangan sampai kamu gerusa-gerusu, apalagi kalau ini sebuah keputusan besar ya, kamu benar-benar harus investigasi dahulu ya, teliti, cari tahu, observasi, supaya nggak ada penyesalan di belakang hari. Memang sih terkadang kita sekarang tuh banyak mengenal istilah satset wet gitu ya, kalau nggak gitu ntar ketinggalan. Tapi nggak semua hal bisa seperti itu ya. Untuk hal-hal besar ya kita butuh waktu, harus investigasi. Apalagi tentang keputusan untuk menikah misalnya, menerima
lamaran seseorang, atau hal yang mungkin yang lebih ini ya, lebih ringan, misalkan menerima cinta seseorang, itu pun harus diinvestigasi, jangan buru-buru. Benarkah dia single ya, atau dia tidak menikah atau belum menikah? Ya jangan-jangan iya ternyata dia masih menikah, nanti jadi masalah baru. Atau dia punya pacar aja, nanti pacarnya marah. Nah, sama halnya apalagi bisnis ya, bisnis besar harus investigasi ketika bekerja sama dengan seseorang yang menyangkut urusan duit juga ya, benar-benar harus diselidiki dulu nih orang ini track recordnya bagaimana ya. Kita cari kerja pun kalau misalkan kita ternyata diterima gitu ya di pekerjaan ya, sebelumnya kita juga harus investigasi nih perusahaan ini sehat apa enggak, beneran kredibilitasnya bagaimana, jarak dari rumah seberapa jauh, cover enggak dengan gaji yang kita dapat itu ya. Jadi nggak semua hal itu mesti satset buat ada part tertentu, ada urusan-urusan tertentu yang kita harus investigasi dulu ya, jangan buru-buru iya aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, 11 house ya, community. Bergabunglah pada, join kamu ya, bergabung pada sebuah komunitas atau komunitas tertentu lah ya, yang sesuai dengan bakat dan minat kamu atau profesi kamu. Yang penting bukan komunitas sekte sesat ya. Nah, ini akan banyak manfaatnya. Selain bisa menyalurkan hobi kamu, bakat kamu, ada bisa menjaring ini ya, networking, ada kenalan baru. Nah, siapa tahu dari situ kamu bisa dapat ini ya, partner kerja, partner hidup mungkin ya, ketemu jodoh, dapat pacar ya. Ya biasanya kalau komunitas itu lebih ke kita untuk menjaring ini ya, rekanan ya, atau relasi ya. Beberapa malah memang ada yang sampai dapat jodoh loh ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, solar count ya, clarify. Jika terjadi kesalahpahaman, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kamu harus segera membuat klarifikasi ya, atau menjelaskan, menjernihkan masalah. Tentu saja yang namanya klarifikasi itu bukan dengan berdebat, berargumen, terus berantem ya, tapi duduk bersama, dibicarakan baik-baik. Ketika kamu bicara, pihak lawanmu juga harus mendengarkan baik-baik ya. Sebaliknya ketika lawan bicaramu menjelaskan, kamu juga harus benarkan sampai selesai, dengarkan dengan baik ya, supaya ketemu nih salah pahamnya itu di mana gitu ya. Sama halnya ketika kamu kayak mau MOU, mau kerjasama ya, benar-benar harus clear di awal. Jangan sampai nanti atas nama teman dan persahabatan, alah gampang ya, biasanya kan suka gitu ya kalau dalam pertemanan. Ini gimana nanti pembagian profitnya, terus prosentase apalah, gampang kayak sama siapa aja. Tapi begitu dijalani beneran, ternyata ada yang nggak sesuai, akhirnya crash ya, udah hubungan pertemanan jadi udah rusak gitu ya. Kemudian hubungan bisnis juga jadi runyam kayak gitu. Makanya kalau mau kerjasama harus benar-benar clear di awal ya. Sama halnya dalam relationship ya, dalam hubungan mesti clear di awal nih. Tujuannya apa nih mendekati kamu ya. Kalau misalkan hanya jalani dulu aja, sedangkan kamu berharapnya komitmen, ya nggak sefrekuensi dong gitu ya. Bukan berarti terus baru kenal langsung ngepush, aku cari suami nih, kalau misalkan kamu nggak langsung nikahin aku, udah mendingan nggak usah. Bukan yang seperti itu ya. Tentu saja ada step-stepnya. Jadi
Ya selayaknya orang pendekatan itu kan 1 bulan 2 bulan, kalau misalkan 1 hari 2 hari langsung jadian tuh malah aneh ya. Malah mesti dicurigai ada apa nih gitu. Ya selayaknya orang pendekatan kalau sudah waktunya sudah cukup ya, bukan yang masa PDKT mau sampai 1 tahun 5 tahun gitu kan, enggak ya. Nah mesti kalau sudah memang waktunya 1 sampai 3 bulan udah cukup ya, aku rasa maksimal 6 bulan ya kalau PDKT itu udah mentok tuh. Nah itu harus diklarifikasi nih kejelasannya gimana hubungan ini ya, kalau enggak kamu malah dipermainkan gitu. Tapi bukan yang baru dideketin seminggu langsung minta kepastian, enggak ya. Kan setiap orang tuh perlu menjajaki dulu. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Three of Wands. Beberapa dari kalian sedang merencanakan sebuah perjalanan jauh. Bisa ini perjalanan untuk bisnis, mengunjungi keluarga, saudara, atau untuk liburan, jalan-jalan ya. Mungkin belum hari ini, tetapi kalian udah mulai planning nih ya untuk perjalanan jauh. Kemudian juga ada merencanakan tentang pertemuan dengan orang jauh. Jadi ini mungkin kamu kenalan kamu, gebetan kamu atau pasanganmu yang kebetulan long distance. Nah, ini hari ini kayak kalian tuh udah mulai talking gitu ya. Udah mulai ngobrol kapan nih enaknya ketemuan di mana gitu, karena posisinya jauh kan ya. Apa kamu yang nyamperin cowok kamu atau pasanganmu yang nyamperin kamu atau bertemu di mana gitu ya. Kemudian ada seseorang yang mengawasi kamu dari jauh ya. Jadi meskipun kalian lagi nggak komunikasi, di sini dia itu mengawasi kamu dari jauh. Kalau dalam pekerjaan ya mesti hati-hati ya. Kayaknya ada CCTV nih di kantor kamu. Jadi ibaratnya meskipun bos kamu nggak ngantor atau meskipun lagi luar kota gitu ya, ada yang mengawasi gitu ya. Ada yang mengawasi kamu. Jadi mungkin jangan lengah ya, jangan bersantai-santai. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini ya. Justice ini adalah energi Libra ya, mungkin kalian berzodiak Libra, ada juga yang berzodiak Scorpio atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra atau Scorpio. Nah sepertinya ada urusan-urusan yang terkait dengan legalitas atau hukum atau kontrak yang akan kalian lakukan hari ini ya. Apa akad jual beli, akad kredit, atau kontrak kerja, kalian diterima kerja ya, atau perpanjangan kontrak. Nah, bisa juga ada MOU, kerjasama. Intinya sih yang berhubungan dengan hitam di atas putih, legalitas, hukum, kontrak, komitmen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk energi hari ini. Dan aku rasa ini relate dengan pesan investigate tadi ya, dimana sebelum kamu mengambil keputusan ya, kamu mempertimbangkan dulu. Nah sebelum pertimbangan tuh kan ini dulu, mencari tahu dulu gitu kan ya. Knight of Cup, ada seseorang yang memberikan penawaran cinta atau memberikan kamu perhatian ya. Kalau energi Knight ini tentu saja usianya masih parubaya gitu ya, nggak yang matang dewasa banget ya, sekitar ya di bawah 40 tahunan atau walaupun mungkin di atas 40 tahun, tapi ya dia seseorang yang kayak berjiwa muda ya, tapi orangnya kalem ya, kalem, modis gitu ya, terus kayak friendly, humble, dan pergerakannya sih kayak cenderung
halus gitu ya. Tapi ini energinya pinter ngerayu juga sih. Kalau dalam percintaan ya, atau seseorang akan memberikan kamu perhatian. Jika ini pasanganmu, jadi kayak hari itu pasanganmu kayak lebih nice, lebih care, lebih sayang gitu ya. Oke. Jika ini dalam pekerjaan, ada seseorang yang memberikan kamu tawaran baik pekerjaan atau kesempatan untuk kerjasama atau bisnis. Nah, terkait tawaran, namanya tawaran ya kamu harus investigasi dulu, pertimbangkan dulu ya, apalagi yang menyangkut kontrak hitam di atas putih, karena itu kan pasti ada pasal-pasalnya ya, atau yang terkait dengan duit ya, itu mesti clear di awal ya. Oke, kita lanjut lagi untuk energi hari ini. Oke, The Sun. Ada sesuatu hal hari ini yang bikin kamu happy, bikin kamu bahagia. Sesuatu hal yang sempat menjadi misteri. Nah, ini relate dengan the book. Ya, akhirnya terjawab dengan kamu membaca. Akhirnya terjawab sudah, atau kamu dapat informasi, atau kamu merasa bertanya-tanya tentang seseorang ya, udah mencari tahu, pas buka sosmed ya, ada tuh jawabannya langsung terpampang nyata misalkan ya, jadi kamu udah nggak penasaran lagi. Oke. Kemudian ada kabar gembira juga yang bakal kamu terima hari ini, atau komunikasi dari seseorang yang memang kamu tunggu atau kamu harapkan ya. Oke, kita lihat lagi untuk energi hari ini. Ya, The Moon. Wow, ada The Sun, ada The Moon, lengkap nih ya. Intuisi kamu semakin kuat. Jadi setiap kali kamu mengambil keputusan atau menilai tentang situasi, masalah, tentang seseorang, kamu nggak lagi ngikutin ego kamu ya, tapi benar-benar kamu ngikutin intuisi kamu ya. Kemudian ada sesuatu hal yang mungkin kayak masih abu-abu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada planning atau ada janjian ya, appointment dengan seseorang nih, kayaknya untuk hari ini tuh kayak masih belum pasti gitu loh. Dan juga hati-hati dengan ini ya, kebawa arus tentang perdebatan atau argumen. Makanya di sini kan ada clarify. Jadi setiap kesalahpahaman selesaikan baik-baik, karena di sini ada indikasi malah akan adu mulut gitu loh. Nah, ini energi zodiak Pisces ya. Mungkin ada yang berzodiak Pisces, atau kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Pisces ya. Dan ya ada sebuah misteri yang akhirnya hari ini itu akan terungkap. Gitu loh ya. Oke. Kita lanjut ya untuk pesan percintaannya. Ya. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Oh, I see. Kenapa di sini ada pesan clarify ya, klarifikasi, dan juga the moon, sesuatu yang bersifat argumen, perdebatan. Ini bisa terjadi antara kamu dengan pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu. Makanya di sini pesan percintaannya secara spiritual ya, kamu kasih pesan gini, ada pesan buat kamu gini, mengkritik pasangan kamu atau yang lagi deket sama kamu, kalau itu terlalu keras, terlalu pedas ya, itu malah akan membawa situasi yang gak happy ya, unhappiness gitu loh. Cintai dan menerima satu sama lain apa adanya ya. Dan itu akan membuat hubungan kamu membawa perubahan baik. Nah, makanya di sini
kok aku tadi pesen gini ya, jangan kebawa arus ini ya, adu mulut ya. Ternyata ini ada berkaitan dengan pesan percintaan juga. Jadi kalau misalkan mau mengkritik atau memberi saran pasanganmu atau seseorang yang lagi dekat, lebih baik secara dibicarakan baik-baik gitu ya, jangan terlalu keras atau pedas sehingga menyinggung perasaan pasanganmu dan malah akan ini tadi berantem, jadinya hubungan kalian tuh nggak happy ya. Pesannya karena cinta dan mencintai dan menerima satu sama lain itu akan membuat hubungan kamu jadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut untuk angel message-nya, pesan malaikat. Oke, wow, romance ini sinkron dengan Knight of Cup. Ada seseorang yang menawarkan cintanya, ada yang memberikan kamu perhatian, pasanganmu lebih sayang, lebih nice, lebih care lagi ya. Dan jika ini tentang pekerjaan, ada kerjasama yang baik antara kamu dengan tim kamu, teamwork kamu solid, kompak, hubungan kamu dengan atasan kamu atau bawahan kamu, atau bahkan dengan pihak luar ya, seperti relasi klien, customer ya, pokoknya situasi yang harmonis lah ya. Keuangan juga meskipun sempat ada kegelisahan gitu lah, gitu ya, kegelisahan gitu ya, aduh ini bisa nggak ya, cukup nggak ya gitu ya, ternyata kamu bisa handle ya, ada kestabilan. Oke, yang terakhir ya untuk afirmasi hari ini, oke, embracing my beautiful soul ya, aku peluk jiwaku yang cantik. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah hadiah terbaik ya, hadiah terbesar yang bisa aku tawarkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya sih bangga menjadi diri sendiri dan percaya diri ya. Dan aku peluk jiwaku yang indah dan akan aku tunjukkan kepada dunia. Oke, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku.